siapa sih partai-partai yang sekarang berada di papan atas, berada di papan menengah, dan berada katakanlah masih dalam kategorisasi kami berada di papan bawah. Nah, kalau di papan atas, yang pertama Partai Gerindra berdasarkan hasil survei kami kali ini mencapai posisi yang paling atas, yaitu dengan capaian sebanyak 21,9%. Nah, itu Gerindra. Yang kedua ditempati oleh PDIP dengan hasil 18,3%. Pilihan ataupun ranking nomor 1 dan ranking nomor 2 ini bersifat dinamis dan menurut perhitungan kami masih berada di dalam range sampling error ataupun margin of error-nya. Artinya apa? Hasil survei kami memiliki margin of error 2,6. Nah, dengan demikian kita harus melihat Gerindra ketika hasil survei kami mendapatkan posisi 21,9, berarti 21,9 plus minus 2,6. Itu kondisi Gerindra di populasi. Sementara di sampel kami 21,9. Jadi kalau kita bandingkan dengan PDIP yang meraih hasil 18,3%, begitu juga harus ditambahkan dengan sampling errornya 2,6%. Dan dikurangi juga oleh sampling error atau margin errornya 2,6%. Nah, kalau kita bandingkan antara posisi Gerindra dengan maupun posisi dari PDIP, sebenarnya bisa kita katakan di populasi berada dalam range yang masih relatif sama. Kalau dikatakan Gerindra sekarang unggul, itu unggul dalam artian di sampel kami. Dan posisi PDIP berada di posisi nomor 2. Hanya kalau kita tarik kepada populasinya, yaitu masyarakat Indonesia ataupun pemilih, bisa dikatakan posisi 1 dan posisi 2 masih dalam batas margin of error dari survei ini. Nah, bagaimana selanjutnya dengan urutan partai-partai yang lain? Nah, kami mendapatkan dari hasil survei ini, posisi ketiga diduduki oleh Golkar, kemudian dan PKB. Golkar kali ini mendapatkan 8%, sementara PKB 7,4%. Selanjutnya Nasdem posisinya ada di 4,9% capaiannya, dan Demokrat 4,5%. PKS 4,5% juga, dan juga PAN kali ini mendapatkan 4,2%. Nah, dari papan tengah ini, kalau kita tambahkan juga margin of error dari survei ini yang 2,6, dan kita kurangkan juga margin of error survei 2,6, artinya papan tengah ini masih bersifat dinamis juga, ya, berada dalam range yang masih kira-kira dalam patokan plus minus dari margin of error ini. Sehingga kalau kita katakan apakah Golkar, PKB itu berada dalam posisi yang saling berurut, iya di dalam sampel. Tetapi kalau dalam konteks margin of error bisa jadi masih dalam situasi yang bersifat sama. Siapa yang menjadi nomor 3 ataupun siapa yang menjadi nomor 4. Berikutnya dengan partai-partai lainnya. Yang tadi yang saya sebut, baik itu PKS, PAN, Nasdem, itu semuanya berada di dalam range antara 4,5 sampai dengan 7%. Kira-kira seperti itu yang bisa didapatkan dari hasil kali ini. Iya, memang kalau kita bandingkan dengan capaian survei yang sama di bulan Agustus 2023 yang lalu atau survei sebelum periode kali ini, ada perubahan yang cukup signifikan. Dalam arti di sini adalah posisi-posisi partai di papan atas dari sampel kami menunjukkan suatu perubahan. Ya, selama ini PDIP selalu menduduki posisi ranking 1 di sampel kami. Ya, atau kita kalikan atau kita tarik dia ke dalam populasi juga, jika pemilu dilakukan hari ini, PDIP berada dalam posisi utama. Nah, pada saat sekarang ternyata survei kami berbicara berbeda. Kehadiran Gerindra yang mengambil poin lebih, mendapatkan surplus dukungan saat ini, itu menggantikan posisi PDIP. Atau setidaknya kalau kita kaitkan dengan posisi yang tadi, bahwa Gerindra meningkat dalam posisi margin of error, PDIP menurun dalam posisi yang margin of error yang sama juga dengan Gerindra.
Tapi kualitasnya kalau kita lihat di sini, dibandingkan dengan capaian survei yang lalu, Gerindra mengalami peningkatan. Sementara PDIP mengalami penurunan. Pada saat yang lalu, PDIP misalnya mencapai posisi di atas 20%, 23, 24, berbagai survei di periode sebelum-sebelumnya mencapai posisi itu. Tetapi sekarang kalau kita lihat mencapai angka 18,3, tentu saja penurunannya cukup signifikan antara 2 sampai dengan 4% dibandingkan dengan survei-survei sebelumnya. Nah, sementara Gerindra yang sebelumnya 18,9%, kali ini mencapai 21,9%. Jadi juga terjadi sebuah peningkatan yang bisa dikatakan cukup signifikan. Iya, salah satu yang mesti kita identifikasi dari pilihan masyarakat ini di dalam survei kami adalah apakah pilihan ini merupakan suatu pilihan yang pasti terhadap partai politik atau masih mungkin dia berubah-ubah pilihan. Nah, hasil pencermatan kami memang ada beberapa partai yang lebih banyak pilihannya sudah menjadi pilihan yang pasti. Tetapi ada juga partai-partai yang masih 50-50. Apakah dia akan memilih partai ini ataukah akan dia berubah pilihan tergantung situasi 2 bulan mendatang, menjelang pemilu 2024 mendatang. Tapi kalau kita cermati misalnya PKB. PKB dari hasil penelusuran kami itu sebanyak 24,5% saja yang belum menyatakan bahwa pilihannya ini adalah pilihan yang pasti. Ya, artinya 1/4 bagian dari pemilih PKB itu masih bisa dia berpindah-pindah pilihan. Bagaimana dengan Gerindra? Partai Gerindra yang kami cermati sebanyak 34,9% yang masih bisa berganti pilihan. Bayangkan, artinya ada 1/3 bagian dari pemilih yang mengaku memilih Gerindra itu bisa berganti pilihannya. Jadi kalau kita kaitkan dengan data tadi, bagaimana Gerindra mengalami suatu peningkatan dari survei sebelumnya, namun pada survei kali ini kalau kita cermati lagi, ada 1/3 bagian dari pemilih Gerindra yang mungkin masih bisa menggantikan pilihannya. Selain itu, sisanya 2/3 sudah menyatakan bahwa pilihannya adalah pilihan yang lebih fix. Nah, bagaimana dengan PDIP? PDIP pun juga seperti itu, tapi kalau kita lihat proporsinya lebih rendah dari Gerindra. PDIP dalam survei kami hanya 29% dari pemilihnya yang menyatakan belum pasti apakah masih bisa berubah pilihan. Sisanya sudah relatif pasti. Dibandingkan dengan Gerindra, tentu saja lebih banyak yang solid pemilih PDIP kali ini, ya, dibandingkan dengan partai pesaing terdekatnya yaitu Gerindra.